Bab 9, topik inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu hal baru dalam bidang pendidikan, baik berupa ide, barang, metode, atau sistem. Inovasi pendidikan dapat berupa hasil invensi, yaitu penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau hasil discovery, yaitu penemuan baru yang merupakan pengembangan dari pengetahuan atau teknologi yang sudah ada sebelumnya. Inovasi pendidikan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan mutu lulusan, dan meningkatkan akses pendidikan, serta memecahkan masalah pendidikan seperti masalah kualitas guru atau masalah sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, sasaran inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru, yang kedua, siswa, yang ketiga, kurikulum, dan yang keempat, lingkup masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, esensi inovasi yaitu ide, gagasan, objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal baru oleh seseorang. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan siapa mengatakan apa dan mengemukakan apa kepada siapa dan dengan dampak apa atau hasil yang dicapai. Yang ketiga, waktu dan proses penerimaan, yaitu proses yang dilalui atau dialami seseorang atau kelompok dalam melakukan inovasi. Ada 3 tahapan proses yang akan dilalui, yaitu tahap pengetahuan, tahap rujukan, dan tahap pengambilan keputusan. Yang keempat, sistem sosial, yaitu berbagai unit yang berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencari tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Selanjutnya, dampak inovasi pendidikan. Salah satu dampak positif dalam bidang pendidikan adalah sistem pembelajaran tidak harus selalu melalui tatap muka, tetapi bisa menggunakan aplikasi seperti Zoom dan lain sebagainya. Kemudian salah satu dampak negatif dalam bidang sosial budaya adalah kenakalan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, contohnya seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Selanjutnya bab 10, topik Merdeka Belajar. Apa pengertian Merdeka Belajar berbasis kompetensi? Dalam KBBI, merdeka artinya bebas dari penghambatan, penjajahan, atau dapat berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka artinya keleluasaan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut para pakar pendidikan, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk memperoleh perubahan dari setiap individu secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman dan interaksi sosial. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa merdeka belajar merupakan kebebasan dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan dari setiap individu dengan menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat atau kemampuan dalam memimpin sebuah organisasi. B. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Apa sih yang melandasi terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar? Karena kemerdekaan dalam belajar diperlukan agar peserta didik dapat dengan bebas berinovasi tanpa terpaku pada aturan yang mengekang pikiran kritis mereka untuk bereksplorasi, sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan baru baik dari guru maupun lingkungan sekitar. C. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Poin D. 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional USBN, dilaksanakan tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Yang kedua, ujian nasional. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Bab 11, topik strategi pelibatan keluarga. Poin A, strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Strategi diartikan sebagai a planned method or series of activity design a particular educational goal, yang artinya strategi sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengapa perlu melibatkan keluarga? Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan pendidikan, karena anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Istilah keterlibatan keluarga menyiratkan bahwa tanggung jawab ini lebih dari sekedar orang tua,
Di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, dan bahkan teman-teman memainkan peran yang sangat penting. Berikut ini strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga akan dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu merancang kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Yang kedua, home visiting strategy, diartikan sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa. Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi orang tua atau siswa yang partisipasinya rendah. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk posko pusat layanan komprehensif yang mewadahi orang tua dan keluarga untuk terlibat dan berkonsultasi berkaitan dengan perkembangan anak mereka. Posko dibentuk dengan dua bentuk, yaitu posko berbasis offline. Posko offline direalisasikan dengan membentuk suatu ruangan khusus di sekolah khusus menangani pelibatan orang tua di sekolah, dan posko berbasis online menggunakan WhatsApp group atau grup WA. Yang keempat, strategi generasi silang. Strategi generasi silang akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketidakdidikan siswa dengan mengidentifikasi orang tua atau keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk digantikan dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Bab 12, topik strategi pembelajaran campuran. Poin A, pengertian pembelajaran secara blended. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended yang berarti campuran, sedangkan learning yaitu pembelajaran. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa blended learning yaitu pola percampuran dari berbagai pola lainnya dalam pembelajaran. Artinya sama dengan blended learning, yaitu percampuran atau kombinasi pembelajaran antara tatap muka secara langsung dan online secara harmoni dan ideal. Ada 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blended learning, yaitu yang pertama live event, yang kedua self-paced learning, yang ketiga kolaborasi, yang keempat assessment, yang kelima performance support material. Kemudian langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan model pembelajaran blended learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap kelas, siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran blended learning ini dengan ketentuan kedua kelompok tersebut tidak melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka atau luring dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Apabila pada hari Senin, kelompok A melaksanakan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Poin keempat, kemudian di hari selanjutnya yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah yaitu kelompok B, sedangkan kelompok A melaksanakan daring di rumah masing-masing. Poin 5, penjadwalan tersebut terus dilakukan secara bergantian. Manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih fleksibel. Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel. Berbeda dengan pembelajaran tradisional, blended learning memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Gabungan metode-metode pengajaran yang diterapkan dalam blended learning terbukti efektif meningkatkan hasil belajar sebagian besar siswa. Yang ketiga, yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Saat ini kebanyakan siswa sudah akrab dengan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Poin keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Blended learning juga terbukti meningkatkan kepuasan siswa terhadap pembelajaran dan hasil belajar mereka. Sebab dari awal siswa sudah mengetahui alur pembelajaran dari awal. Poin kelima, yaitu meningkatkan partisipasi aktif siswa. Di banyak pembelajaran tradisional, siswa cenderung lebih banyak berperan pasif dalam kegiatan pembelajaran. Sebab sistem pembelajaran tradisional berpusat pada pengajar. Selain itu, ada beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era new normal ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil, yaitu membentuk kelompok belajar kecil yang terdiri dari 2-3 orang dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, poin kedua yaitu pembelajaran secara home visit. Artinya, yaitu pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Selanjutnya, poin ketiga, pembelajaran secara project based, yaitu anak didik diberikan tugas untuk membuat suatu project yang sesuai dengan mata pembelajaran yang terkait. Poin keempat, pembelajaran secara online atau dalam jaringan, yaitu pendidik dan anak didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi dan menjalankannya dari rumah.